Pemirsa, sebuah sumur minyak mentah ilegal di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan meledak. Ya, diduga ledakan terjadi akibat gesekan material batu dengan pipa besi dari aktivitas penambangan ilegal. Kobaran api dari sebuah sumur minyak mentah ilegal di Desa Kaban 1, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan meledak. Pemilik tambang sumur ilegal diringkus tim gabungan Polsek Sangadesa dan jajaran Satreskrim Polres Musi, Banyuasin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ledakan ini. Dari lokasi polisi menyita sejumlah perlengkapan pengolahan tambang sebagai barang bukti. Sebelumnya, jajaran Polres Musi Banyuasin telah melakukan himbauan kepada warga agar tidak lagi melakukan aktivitas penambangan liar. Namun, masih ada saja pelaku yang membandel. Hingga saat ini, tim gabungan masih berjibaku memadamkan kobaran api dari salah satu sumur minyak mentah ilegal di Desa Kaban 1. Ini sebagai apa nih? Tuan bor. Hah? Tuan bor. Tuan bornya? Udah berapa lama ngebor? Baru. Hah? Baru berapa lama? Hampir 1 bulan. Diduga ledakan terjadi akibat hantaman gas yang keluar dari dalam sumur, sehingga material batu keluar dan terjadi gesekan pipa tambang yang berada di dalam sumur minyak yang dikelola secara tradisional. Proses eksploitasi dari pengambilan minyak bumi itu ada gesekan dari batu, gas, minyak, lumpur, tanah, tanah panas, ada percikan api situ dan menyebabkan kebakaran. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah haji khusus tiba di Madinah, Arab Saudi. Di sini ada 282 jemaah haji yang khusus tersebar menginap di sejumlah hotel bintang 5 yang letaknya hanya beberapa puluh meter dari Masjid Nabawi. Ya, pemirsa, rombongan khusus jemaah haji Indonesia yang tiba di Madinah, Arab Saudi, tersebar menginap di sejumlah hotel bintang 5 yang letaknya hanya beberapa puluh meter dari Masjid Nabawi. Sementara kuota jemaah haji khusus 2023 kali ini sebanyak 18.320 jemaah dengan perincian 17.680 jemaah kuota dasar dan tambahan 640 orang. Layanan haji khusus berada di Tanah Suci ditawarkan beberapa paket mulai dari 10 hari hingga 30 hari. Melaksanakan umroh wajib tidak akan terasa sempurna jika jemaah calon haji tak melaksanakan sholat fardu di Masjidil Haram. Ya, namun perlu diperhatikan pemirsa waktunya agar para jemaah bisa nyaman dan juga aman dalam beribadah mengingat cuaca terik di Tanah Suci. Di saat menunggu untuk melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan lempar jumroh di Mina, jemaah calon haji berada di kota Mekah untuk menunaikan ibadah umroh wajib. Tetapi bukan berarti mengabaikan ibadah sholat fardu di Masjidil Haram, terkecuali jemaah calon haji lansia. Namun ada himbauan dari petugas penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah haji yang berada di sektor khusus Masjidil Haram untuk menghindari waktu rawan di siang hari agar terhindar dari dehidrasi karena di Makkah suhu udara mencapai 42 bahkan bisa sampai 45 derajat Celcius. Saya menghimbau kepada para jamaah untuk agar dapat datang ke Masjidil Haram pada jam-jam setelah habis subuh. Jadi sebelum jam 7 sudah ada berada di sini. Kemudian pada sore hari, mulai dari jam 6 sore sampai malam, artinya kita hindari matahari secara langsung untuk menghindari terjadi dehidrasi atau kecapean atau terjadi serangan panas atau yang kita sebut heat stroke. Bagi jemaah lansia yang sholat subuh di Masjidil Haram diharapkan pukul 7 sudah harus kembali ke hotel mereka. Sedangkan di sore hari bisa berangkat dari hotel pukul 18 waktu setempat hingga malam hari agar terhindar dari sengatan matahari langsung yang cukup panas. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Sementara di tanah air, pemirsa, jelang pemberangkatan jemaah calon haji ke Tanah Suci, sejumlah pemuda mainkan tarian zikir zaman di Lombok Barat, NTB. Zikir zaman yang berisikan salawat kepada Nabi Muhammad ini merupakan tradisi turun-temurun setiap musim pemberangkatan haji.
Jemaah haji di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menggelar beragam tradisi kesenian Islam untuk memeriahkan perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah. Mulai dari bersanji, berzikir, berziarah, hingga tari zikir zaman. Tari zikir zaman ini diperagakan oleh 12 orang sebagai anggota dengan gerakan menyerupai silat, kemudian diiringi oleh irama hadi atau yang bersolawat sebanyak 4 orang. Dan kesenian Islam ini digelar di salah satu rumah warga setempat. Tari zikir zaman dari Lombok ini memiliki nilai seni budaya yang tinggi di mata masyarakat. Masyarakat dengan antusias menyaksikan pagelaran zikir zaman yang telah berkembang sejak tahun 1965 ini. Gerakan zikir zaman tergantung dari suara penyair dari sang hadi. Jika penyair salah, maka pelangkah atau gerakannya pun ikut salah. Ini memang kan sudah tradisi dari zaman dahulu kala. Ketika ada orang mau berangkat haji, itu kita selalu menampilkan zikir zaman ini. Zikir zaman itu dia ada solawatan. Jadi solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW supaya kita diberikan syafaat oleh beliau. Syair yang keluar dari suara sang hadi tersebut menyuarakan puji-pujian solawat kepada Nabi Muhammad dengan niat saling memperingatkan antar sesama manusia untuk menuntut ilmu dunia dan akhirat. Sesekali juga memperingatkan tentang akhir dunia. Dari Lombok Barat, Musakir, iNews melaporkan.